Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Jugodi Goplak Situmorang, guru SMP Negeri Santuata Pulau Panjang, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna. Pada hari ini saya akan melakukan aksi nyata melaksanakan layanan dasar oleh guru. Adapun isu yang sedang marak diperbincangkan di satuan pendidikan di sekolah saya, yaitu salah seorang siswa kelas 7 SMP putus sekolah. Dalam hal ini saya akan melakukan beberapa langkah layanan dasar. Yang pertama adalah melakukan pemetaan kebutuhan dengan cara observasi berupa wawancara. Yang kedua adalah membuat perencanaan sederhana untuk layanan dasar berdasarkan pemetaan kebutuhan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru lain. Serta yang keempat, melaksanakan layanan sesuai dengan perencanaan. Yang kelima, meminta umpan balik dari siswa, kepala sekolah, guru, dan orang tua. Kenapa Daniel tuh putus sekolah? Capek sekolah. Sampai sekolah. Apakah termasuk faktor apa lagi yang dia menyebabkan dia tidak sekolah? Karena udah kasih kerja, dapat uang banyak, nggak mau sekolah lagi. Oh, orang tua dia masih ada enggak? Masih. Dia tinggal sama siapa? Oh, sama nenek, sama kakek. Daniel itu tinggal bersama orang tua. Sama siapa? Sama kakeknya. Kemudian apakah Darlin itu rajin belajar di sekolah? Termasuk anak yang rajin ya. Kemudian pernahkah Darlin itu mengeluh mengenai uang jajan? Tidak pernah mengeluh mengenai uang jajan. Kemudian Darlin itu anak nakal tuh, enggak? Sedikit nakal. Oh, berarti mungkin kekurangan kasih sayang dari orang tua ya. Kerja apa sekarang Darlin? Manjat cengkeh. Berarti banyak uang. Baru 3 hari. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada hari ini saya akan melakukan pemetaan terhadap kebutuhan peserta didik yang mengenai akar masalah dari isu yang saya angkat, yaitu siswa yang putus sekolah. Kali ini saya bersama dengan Bapak Suwedin Mukhtar, guru BK SMP Negeri Santuata Pulau Panjang. Kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi permasalahan kenapa sampai siswa kita ini tidak melanjutkan sekolahnya? Baik, untuk mengenai anak kita yang sudah 2 hari tidak masuk sekolah dan mengambil keputusan untuk tidak sekolah. Nah, setelah guru bimbingan konseling melakukan kunjungan rumah dan ada beberapa penyebab. Yang paling pertama adalah kurangnya dukungan dari orang tua mengenai pentingnya pendidikan. Itu yang paling pertama. Poin yang kedua mengenai ekonomi keluarga si anak tersebut.
Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Kemudian kira-kira solusi apa yang kita gunakan atau kita berikan kepada siswa untuk menanggulangi atau menghindari siswa yang terulang kembali putus sekolah? Jadi solusinya adalah kita harus menyampaikan kepada peserta didik ataupun kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan kepada peserta didik. Yang kedua itu adalah apa dampak ketika putus dari sekolah. Dan yang ketiga adalah kita dari pihak sekolah harus menyampaikan pentingnya menanamkan cita-cita kepada peserta didik agar siswa itu punya niat dan punya semangat untuk belajar. Baiklah, sekian pemaparan tentang akar masalah dan solusi dari isu yang saya angkat pada aksi nyata layanan perencanaan oleh guru. dalam menangani KPM ini nanti sebagian rekan-rekan saya yang ada di tempat ini nanti menyampaikan apa problem yang terjadi selama ini di sekolah kita. Saya tak meninjau dari hal-hal tahun 2019, 2020, 2021 tidak. Kita hanya meninjau tahun 2022 ini. Pendidikan itu penting agar potensi yang ada di dalam diri sendiri dapat dikembangkan secara maksimal dan optimal. Pendidikan dapat mengasah kemampuan, meningkatkan perekonomian, bahkan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Dampak negatif putus sekolah. Wawasan atau pola berpikir yang tidak luas, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, serta munculnya perilaku negatif seperti kenakalan, mabuk, dan berdampak ke kekerasan. Pentingnya cita-cita. Kita atau impian pada peserta didik dapat memberikan motivasi kepada seseorang untuk mau berusaha seperti dalam belajar yang menjadi acuan seseorang untuk memiliki tujuan hidup.